Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kembali kami dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran bisa mengadakan kajian online kembali setelah beberapa minggu kemudian kita tidak melaksanakan kajian, tapi insya Allah pada hari ini kembali kita bisa bermuajah kembali. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga termasuk kita dalamnya senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berada di jalan kebenaran, yaitu jalan hidup Islam. Baik, sahabat Indonesia Tanpa Pacaran dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Olis dari tim media Indonesia Tanpa Pacaran kembali hadir pada pagi hari ini menemani aktivitas teman-teman sekalian untuk kita mengikuti kajian inspiratif yang diadakan oleh Indonesia Tanpa Pacaran. Jadi kenapa kemudian kita adakan kajian ini? Khususnya kenapa kemudian kita ada secara online, supaya teman-teman sekalian yang kemudian tidak mengalami hambatan, tidak kemudian mengalami kendala untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan pencerahan dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Walaupun di masa pandemi saat ini, yang kemudian kita dibatasi aktivitas kita di luar, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu Allah yang ada di muka bumi ini, walaupun hanya kemudian melalui dunia maya. Sahabat-sahabat sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, kemudian like, komen, dan share agar video ini, agar kajian ini bisa juga disaksikan oleh teman-teman yang lain. Baik, pada hari ini kita akan kedatangan seorang pemateri yang luar biasa, ya. Setelah beberapa hari yang lalu, kemudian saya sempat menghubungi beliau dan ternyata beliau itu sangat luar biasa, ya. Mungkin kita sapa saja beliau, materi kita hari ini, ya. Assalamualaikum, Mas Ranji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya. Insyaallah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Suara agak ini sih juga kurang sehat. Ya, insyaallah. Walaupun kemudian kita masih dalam dunia, dalam masa pandemi, kita masih lockdown, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk kemudian bisa berbagi, bisa sharing kepada sahabat-sahabat sekalian yang ada di dunia maya, khususnya sahabat-sahabat Indonesia Tanpa Pacaran. Baik, Mas Ranji, pada hari ini kita coba berbagi inspirasi, ya, sama Indonesia Tanpa Pacaran. Mungkin sedikit saya memperkenalkan siapa sebenarnya Mas Ranji ini. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat saya yang baru melihat, ya, yang baru mengetahui, oh, pada hari ini Indonesia Tanpa Pacaran mengadakan kajian dengan menghadirkan pemateri yaitu Mas Ranji. Siapa sih Mas Ranji ini? Nah, di sini saya coba bacakan profil beliau, ya. Jadi nama lengkap dari Mas Ranji adalah Ranji Landrito, ya. Jadi Mas Ranji Landrito. Di sini kalau dari profil beliau ini dia punya banyak sekali gelar. Ya, nanti kita coba tanya ini gelarnya didapat dari mana. Dia punya banyak sekali penghargaan, ya, kemudian punya banyak sekali sertifikasi, dan pada intinya beliau adalah seorang motivator
seorang yang kemudian trainer muda, ya, seorang public speaker yang kemudian yang sudah banyak menginspirasi sahabat-sahabat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, pada hari ini untuk Mas Ranji sendiri itu sebagai seorang trainer muda dengan ribuan jam terbang memiliki alumni training sebanyak 50.000 orang se-Indonesia. Wah, luar biasa ya. Dan beliau punya sebuah moto, ya, atau punya sebuah slogan, yakni berbicara tidak hanya menyampaikan kata-kata, tapi juga transfer rasa. Wah, luar biasa ya. Oke, baik. Mas Ranji? Ya, ya Bang. Di sini mungkin sebelum kita lanjut kepada materi kita, ya, yang nanti akan kita coba bahas. Nah, di sini mungkin sedikit saya mau tahu apa ya? Ini dari gelar yang didapat oleh Mas Ranji sendiri ini, yang bisa dibilang, wah, ini sangat luar biasa gelarnya. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas Ranji. Mungkin gelar yang kemudian didapatkan ini itu bisa didapat dengan cara bagaimana? Betul. Itu bisa diceritakan sedikit Mas Ranji. Silakan. Oke, baik Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La raditu billahi rabba bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya rasulullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berterima kasih kepada komunitas Indonesia Tanpa Pacaran yang sudah melibatkan saya dalam kegiatan dakwah ini. Insyaallah mudah-mudahan share kita pada kali ini kondisi pandemi, tapi tetap kita masih bisa untuk menikmati indahnya ilmu. Insyaallah mendengarkan kajian melalui online juga termasuk salah satu bagaimana cara kita mengikhtiarkan agar tetap datang ke kajian ilmu dan mendengarkan serta mengamalkan ilmu. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan juga sama moderator ya. Saya Ranji Landrito, berasal dari Kota Padang. Jadi asli orang Minang ya. Jadi kalau ada nama lengkapnya itu Landrito, di belakangnya banyak orang yang bilang orang Jawa. Enggak ya, saya orang Minang. Kemudian untuk profesi sendiri sekarang sebagai trainer dan motivator Indonesia. Alhamdulillah saya sudah terbiasa berbicara di depan umum itu sejak di SMA. Jadi sebabkan mungkin karena beberapa aktivitas organisasi yang membuat saya untuk sering tampil. Jadi karena sering tampil, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang trainer. Sementara dulu saya orang yang sangat pendiam sekali. Saya orangnya takut kalau berbicara. Jangankan berbicara depan umum. Berbicara face to face pun saya orangnya grogi. Orangnya pendiam. Tapi karena sering berjalannya waktu, terus belajar, akhirnya kemampuan itu muncul. Nah, beberapa kemampuan itu, kemampuan yang ada dalam diri manusia itu nanti akan saya bahas dalam materi kita, kajian kita pada kali ini. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan beberapa pemaparan materi yang saya berikan nanti bisa menemukan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, untuk gelar sendiri, itu gelarnya gelar non-akademik. Nah, jadi Ranji Landrito, CHCAT, CSTMI, CHLC, CFNLP, CPS. Nah, ya. Itu gelar non-akademik. Kalau non-akademik kan dari universitas, itu D3, S1, D4, S2 gitu ya. Kalau S1 kayak SPD dan sejenisnya. Kalau saya kuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan Sosiologi. Umurnya masih 23. Ya. Masya Allah. Umur saya masih 23 dan saya berasal dari keluarga yang bisa dikategorikan kurang mampu ya. Walaupun berasal dari keluarga yang sederhana dan orang-orang bilang saya adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, secara pendidikan, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita bisa mengubah apa yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa mengubah apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Dan terkait kita di dunia, itu cara kita
memperlakukan diri kita. Bagaimana cara kita memperlakukan diri kita kepada orang banyak. Dulu ketika saya kecil itu, saya sering kali sekali mendapatkan perlakuan yang kurang baik, baik itu dari keluarga sendiri maupun dari teman-teman ya. Perlu saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Saya berasal dari keluarga yang broken home ya, bercerai. Mama dan papa saya bercerai, kemudian itu sejak saya umur sekitar 12 tahun ya. Itu keluarga saya bercerai, kemudian akibat dari perceraian itu membuat saya kehilangan semangat untuk belajar, kehilangan motivasi untuk bercita-cita, sehingga membuat saya mencari jalan yang salah untuk sebuah kebahagiaan. Karena saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah, kenyamanan di dalam rumah. Seorang anak tidak pernah mendapatkan cinta, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Ini penting bagi yang sudah berkeluarga, mungkin penting sekali memperhatikan bagaimana pola pengasuhan kepada anak, agar anak itu nyaman di rumahnya, nyaman di rumah sendiri, terasa surga rumah itu. Jadi nggak terasa seperti neraka, panas gitu ya. Nggak tenang berada dalam rumah, sehingga ia mencari jalan, mencari orang-orang di luaran rumah yang membuat dia happy, dia bahagia. Akhirnya ya saya melakukan perilaku menyimpang gitu ya, yang dilarang oleh agama. Seperti waktu SMP saya pernah cabut dari sekolah gitu, saya nggak pernah masuk. Bahkan saya merokok dan sejenisnya. Nauzubillah itu. Kalau kita mengingat kenangan-kenangan yang seperti itu mudah-mudahan Allah ampuni gitu ya. Dan setiap kita itu punya masa lalu yang buruk, dan setiap masa lalu yang buruk, dan setiap kita itu mempunyai masa depan yang baik. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang mendapatkan keburukan dalam hidupnya, ketika dia berkomitmen untuk berubah, insya Allah akan ada perubahan dalam dirinya yang Allah berikan. Intinya, untuk fase-fase yang gelap seperti itu, saya sudah lewati. Ya, fase-fase di mana tidak diperhatikan, fase-fase di mana tidak dipedulikan, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar. Akhirnya, ketika saya kecil itu, ketika di SMP, SD SMP itu adalah masa-masa sulit saya ya. Kenapa saya katakan masa-masa sulit? Itu adalah masa-masa di mana saya merasa sangat hancur sekali. Merasa sangat pribadi yang tidak berguna, ya, melalang buana entah kemana gitu ya, mencari jati diri, dan ternyata saya mendapatkan pergaulan yang salah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di SMA, alhamdulillah Allah berikan saya hidayah ketika SMA bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan lingkaran-lingkaran keilmuan agama yang mengajarkan saya tentang arti kehidupan, yang mengajarkan saya tentang bagaimana bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Kemudian di sanalah saya bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi saya untuk berubah. Nah, kemudian waktu kelas 1 SMA saya mengikuti sebuah organisasi namanya Rohis. Ikut kajian itu ya, kajian Rohis itu. Yeah. Karena kajiannya itu kajian keagamaan gitu ya. Kalau saya dulu orangnya anti sama agama, nggak suka belajar agama itu. Karena saya merasa saya happy aja dengan kehidupan saya yang seperti ini. Akhirnya Allah berikan hidayah pada suatu acara di Rohis itu, Allah hadirkan seorang motivator. Ya, narasumbernya itu ada sekitar 6 orang. Dari narasumber 1 sampai narasumber 5 itu ustadz semua. Wah, saya luar biasa bosan sekali mendengarkan ustadz ceramah gitu ya. Akhirnya narasumber terakhir itu dari motivator. Nah, saya terinspirasi dari motivator itulah. Dia mengatakan bahwa sebesar apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, masih ada Allah yang maha besar. Allah akan membantu menyelesaikan masalah kita. Karena di dalam Al-Quran juga sudah Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari kesanggupan hambanya. Artinya apa? Semua masalah yang kita lewati hari ini, itu ada solusi yang terbaik yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Akhirnya saya terbuka. Wah, benar juga gitu ya. Saya mengakui semua kesalahan saya, apa yang saya lakukan selama ini saya akui, kemudian saya bertobat kepada Allah, kemudian mulai memperbaiki diri. Gabung dengan orang-orang yang soleh, bergabung dengan orang baik,
bergabung dengan orang-orang yang kegiatan-kegiatannya itu positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan manfaat bagi orang lain. Kemudian dari SMA itulah saya bermula bagaimana menemukan jati diri saya yang sebenarnya, siapa saya ini hidup untuk apa, kemudian apa yang perlu saya lakukan agar saya ini walaupun kategori tidak terlalu mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi saya ingin mendapatkan kebahagiaan yang akhirat kelaknya. Meskipun saya tidak berkumpul dengan keluarga saya, tapi saya berharap selalu berdoa kepada Allah semoga kami semua satu keluarga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika SMA itulah saya belajar ikut training gitu ya, ikut pelatihan public speaking, pelatihan kepenulisan, pelatihan kewirausahaan. Dari dulu Mas, saya itu paling sering ikut seminar atau training itu training public speaking, kalau nggak wirausaha. Karena saya mau, saya nggak malu jualan. Buat apa malu jualan? Kalau nggak jualan, saya nggak dapat uang, saya nggak bisa jajan, saya nggak bisa beli apapun gitu. Jadi kondisi perjuangan itu berjuang. Ya, anak muda, anak SMA memikirkan tentang masa depannya, masa depan keluarganya, dan itu sudah saya alami. Ya, dan kalau hari ini kita melihat banyak anak muda yang hanya menikmati fasilitas orang tuanya, menurut saya dia tapi orang muda yang dia menghabiskan waktunya untuk berjuang memperbaiki kualitas diri, mampu berikan manfaat bagi orang lain, sehingga dia dalam perjuangan itu seberat apapun masalah yang dihadapi, satu tujuannya itu Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat dirinya. Nah, kemudian barulah saya ikut training-training. Nah, untuk sertifikasi tadi itu saya ikuti ketika di perkuliahan, Mas. Jadi tahun 2011, 2018, 2019 itu 3 tahun berturut-turut saya mengikuti sertifikasi namanya. Ada kemudian hipnosis dan hipnoterapi. Ada sertifikasi public speaking, kemudian ada life coach dan sejenisnya. Untuk profil saya lebih lengkap nanti bisa dilihat di Instagram saya sendiri dan sejenisnya. Saya itu sudah terbiasa untuk belajar ya, insya Allah sudah terbiasa untuk belajar dan terus belajar sampai hari ini. Walaupun orang-orang teman-teman saya banyak yang mengatakan, wah Ranji sekarang udah suksesnya gitu. Tapi sejatinya di balik kesuksesan saya hari ini adalah begitu banyak onak dan duri yang saya lewati, penuh kesabaran, penuh luka, penuh kesedihan, dan saya yakin percaya tidak hanya saya, tapi banyak juga orang di luar sana yang saat ini tengah berjuang, pasti akan mendapatkan banyak sekali ujian-ujiannya. Jadi terkait Prof. Dan masa karena aktivitas saya selama ini ngisi training, alhamdulillah sudah mengisi di beberapa kota di Indonesia. Kemudian semenjak pandemi, akhirnya saya hanya berdiam diri di rumah. Berdiam diri, lebih banyak membantu. Jadi positifnya Mas, corona ini dengan kegiatan-kegiatan di luar sana sehingga jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Akhirnya pandemi ini kembali menyatukan kita gitu ya. Menyatukan kita. Lebih banyak waktu time dengan orang tua, dengan sanak famili kita. Tapi tidak hanya sekedar itu, saya merasa kalau hanya sekedar berdiam diri saja di rumah sepertinya kurang produktif kalau menurut saya gitu. Akhirnya saya mencari sesuatu kegiatan agar di masa pandemi ini saya masih tetap produktif. Nah, kemudian 1 bulan yang lalu saya memutuskan untuk menulis. Mas, benar, saya nggak hobi nulis. Saya lebih suka itu berbicara langsung daripada nulis. Iya. Kan ini terlalu panjang nggak apa-apa ya Mas? Iya, nggak masalah. Bahkan ketika dulu di kampus itu banyak senior saya, teman-teman saya di kampus itu yang bilang kayak gini, Ranji lebih baik coba bikin tulisan, bikin buku. Kan Ranji sebagai trainer, sebagai motivator. Dan alangkah baiknya kalau menulis, itu akan membantu nanti mendukung profesi Ranji sebagai motivator. Terus saya katakan, saya lebih suka berbicara daripada menulis kayaknya. Iya. Kemudian
kemarin 1 bulan yang lalu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin nulis aja ya. Saya ingin nulis. Nggak ada ilmunya tentang kepenulisan. Saya nggak tahu cara nulis itu seperti apa. Akhirnya saya fokus nulis. Yang targetnya itu 1 bulan saya udah selesai 1 naskah buku. Akhirnya selesai dalam waktu 3 minggu. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Menulis. Nah, kebetulan yang saya tulis itu adalah kisah-kisah kehidupan saya. Bagaimana dosa-dosa yang saya lakukan selama ini, kemudian setelah mendapatkan hidayah Allah, setelah mendapatkan wawasan keislaman, membuat saya jadi pribadi yang ceritakan. Nanti ketika buku, siapapun yang membaca nanti bisa termotivasi bahwa setiap kita yang nakal, yang punya pengaruh buruk dalam dirinya, bahwa dia bisa berubah menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Tapi bukunya lagi di-review, Mas. Oh, gitu ya. Oke, ya. Dikirim ke penerbit, sedang di-review. Karena penerbit mayor ya. Oke. Itu dulu, Mas. Oke ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, begitu sepenggal kisah bagaimana Mas Raji itu istilahnya memilih hijrah, ya, dari kemudian perjalanan hidup yang sebelumnya itu tidak baik, itu kemudian memilih jalan hijrah untuk kemudian menjadi orang lebih baik. Ya, banyak proses yang kemudian beliau lakukan. Kesuksesan yang beliau dapatkan hari ini itu sebenarnya bukan secara instan didapat, semua butuh proses. Jadi sebenarnya orang yang kemudian hijrah, ya, orang yang kemudian memilih untuk hijrah, berubah menjadi lebih baik, itu pasti ada prosesnya. Dan itu kadang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita kemudian bisa istiqomah dalam hijrah kita, insya Allah itu akan ada hasil yang akan kita peroleh. Karena yakin dan percaya, Allah itu maha melihat. Allah itu kemudian tidak buta, Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang kemudian memilih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa ya. Baik, Mas Raji, kita langsung masuk kepada tema kita hari ini. Ya, jadi dari tema kita hari ini itu bagaimana mengenali karakter diri dengan konsep Stephen. Wah, ini saya baru dengar ya, mengenali karakter diri dengan konsep Stephen. Mungkin yang jadi pertanyaan saya mungkin dan juga pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menyaksikan, itu konsep Stephen itu apa ya? Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan sekaligus langsung menyampaikan materinya, Mas Raji. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau saya setiap misi training, seminar itu selalu mengatakan sahabat inspirasi gitu ya. Karena yang terlihat hari ini saya yang berbicara, saya yang sharing, tapi sejatinya saya yang banyak belajar dari audiens saya. Sejatinya semakin banyak berbicara, makin banyak pula kesalahan yang kita lakukan. Karena kita nggak tahu setiap perkataan yang kita lakukan ini, setiap perkataan yang kita ucapkan ini, apakah mengandung manfaat atau tidak. Tapi harapannya mudah-mudahan setiap apa yang saya sampaikan dapat memberikan suntikan motivasi bagi kita semua, siapapun yang mendengarkan, sehingga ada perubahan sedikit demi sedikit dalam diri kita yang kita coba untuk memperbaiki itu. Istilahnya kalau kata guru saya itu membayar hutang ya. Membayar hutang kesalahan-kesalahan lama, kemudian kita perbaiki di masa depan ini, di masa yang akan datang. Baik teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa manusia itu adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang baik dalam bentuk penciptaannya. Walaupun ada yang mengatakan nobody perfect, gitu ya, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Itu mungkin dalam bab lain, dalam pembahasan lain. Tapi dalam bidang penciptaan manusia, manusia adalah makhluk penciptaan yang sebaik-baik mungkin. Allah ciptakan rupa yang bagus, Allah ciptakan fisik yang kuat, yang hebat, gitu ya. Serta tidak hanya itu, Allah juga menitipkan kekurangan dan kelebihan dalam diri setiap insan. Terlepas dari itu pasti ada nafsu yang meliputi dari setiap kegiatan aktivitas manusia itu sendiri. Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Hari ini saya akan lebih membahas tentang bagaimana menemukan potensi yang ada dalam diri manusia. Karena
di setiap saya ngisi seminar, ngisi training, itu selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bahkan tidak hanya ketika ngisi training saja. Bahkan setelah selesai ngisi training, itu sangat banyak sekali yang DM ke Instagram saya bertanya seputar bagaimana menemukan potensi diri. Nah, teman-teman, penting sekali bagi kita ini menemukan potensi diri. Analoginya seperti ini. Ketika seseorang tidak potensi dirinya, dia kehilangan 3 hal. Dia kehilangan 3. Yang pertama, nama stupid cost, biaya kebodohan. Kenapa biaya kebodohan? Seseorang yang tidak mengetahui potensi dirinya, tanpa ia sadari, ia akan melakukan yang namanya atau mengeluarkan biaya kebodohan. Contoh, ya, dia SMP, SMA, bahkan kuliah, memilih jurusan yang tidak sesuai dengan potensinya. Apa akibatnya? Dampak negatif dari ketika kita memilih jurusan yang tidak sesuai dengan potensi kita. Yang pertama, banyak sekarang permasalahan-permasalahan mahasiswa yang berhenti di jalan, gitu ya, disebabkan karena merasa bahwa jurusannya itu tidak cocok dengan dirinya. Bahwa jurusan itu dia tidak suka. Awal-awalnya memang dia suka, ternyata setelah melewatinya, ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Itulah yang dikatakan passion, ya, potensi diri kita itu tadi. Jadi ketika seseorang tidak menemukan jurusan yang cocok, karena masing-masing karakter kita itu mempunyai jurusan yang direkomendasikan untuk setiap orang yang mau menempuh pendidikan, baik itu SMA, SMP, SMA, maupun perkuliahan dan sejenisnya. Nah, itu namanya biaya kebodohan. Kita menghabiskan banyak biaya. Yang kedua, dalam stupid cost tadi, contoh, ini kebanyakan terjadi di Indonesia hari ini. Mohon maaf sebelumnya, contoh ya, dia jurusannya itu pendidikan. Ya, gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. Tapi pekerjaannya bisa jadi sebagai pelayan kafe, atau kerja di bank, atau kerja, intinya pekerjaannya tidak sama dengan jurusan yang dia ambil ketika perkuliahan. Ini kan tidak sama, ya, nggak berbanding terbalik dia jadinya. Artinya apa? Jadi biaya selama ini kita kuliah selama 3,5 tahun ataupun 4 tahun, dihabiskan, waktu kita dihabiskan untuk itu, tenaga kita dihabiskan untuk itu, biaya kita juga banyak dihabiskan untuk itu, dan ujungnya kita juga akan bekerja, tapi pekerjaan kita tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Kalaupun akhirnya nanti kita mau bekerja sebagai orang bank, kenapa kita tidak mengambil jurusan perbankan sejenisnya? Kalaupun nanti kita akan bekerja di hotel, kenapa kita tidak mengambil jurusan perhotelan? Walaupun sama-sama kita ketahui, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Ya, kita tidak bisa memprediksi masa depan kita itu akan seperti apa. Tetapi kita bisa merancang masa depan kita. Walaupun nanti rancangan masa depan kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu ya, tapi setidaknya kita sudah merancang itu. Tapi kebanyakan yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak sekali sarjana-sarjana yang kehilangan dia mau kemana setelah tamat kuliah. Nah, makanya penting sekali untuk memahami potensi diri, sehingga ketika tamat kuliah pun nanti bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan karakter diri kita. Kemudian ada orang yang bekerja, walaupun gajinya besar, tapi dia nggak nyaman. Dia nggak bahagia dengan pekerjaan itu. Gajinya besar loh, tapi dia nggak nyaman dan dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia bekerja tidak sesuai dengan potensi dirinya. Contoh saya ngisi seminar. Kalau menurut konsep Stephen, IP ataupun potensi diri yang direkomendasikan untuk saya sebenarnya orangnya pendiam. Terbukti ketika kecil saya memang pendiam seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian lingkungan mempengaruhi saya sehingga saya aktif berbicara. Lingkungan seperti apa yang mempengaruhi saya? Lingkungan yang mengajak saya ikut training, ikut pelatihan, sehingga terbiasa untuk berbicara. Nah, kebanyakan kita dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan tadi. Nanti kita bahas juga terkait lingkungan. Kemudian, itu dia stupid cost, ya. Kemudian kita
mengeluarkan biaya yang biaya itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Contoh, banyak orang yang setelah tamat kuliah itu dia mengalami stres atau frustasi. Ya, ada beberapa kasus yang saya dapatkan, orang tuanya memaksa dia harus bekerja sementara dia nggak mau kerja di sana, dan kerja yang dia inginkan dia belum dapatkan. Akhirnya dia stres. Nah, waktu itu dia konsultasi dengan saya sedikit membantu stimulasi bagaimana agar dia percaya diri dengan pilihan dia, Jadi selama ini kita berkuliah terkadang tidak sesuai dan tidak cocok dengan keinginan kita. Contoh, orang tuanya guru. Nah, orang tuanya menginginkan anaknya untuk jadi guru juga. Sementara setelah tamat kuliah, dia kehilangan. Kehilangan, dia nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, itu dia. Kalau dipaksakan seperti itu. Makanya sebagai orang tua juga harus paham bagaimana tipe-tipe dari anak-anaknya agar nanti cocok, selaras. Karena nanti dalam konsep Stephen kita juga belajar tentang pola pengasuhan terhadap anak, sehingga kita bisa memperlakukan anak sesuai dengan potensinya. Kita bisa memperlakukan orang, lawan bicara kita, sesuai dengan potensinya. Kadang ada orang itu yang nggak bisa dikasari. Kadang ada orang itu nggak suka disuruh-suruh. Walaupun rata-rata orang nggak suka disuruh gitu ya. Tapi ada tipe manusia yang memang dia tuh nggak mau disuruh, tapi suka disuruh. Tapi suka menyuruh gitu ya. Oke. Itu dia pembukaan ya. Seseorang yang tidak mengetahui karakter dirinya, maka dia akan menabrak. Ini beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bagi seseorang yang sudah memahami potensi dirinya, dia ibaratkan menemukan bongkahan emas, ya. Contoh nih, saya menemukan bongkahan emas atau menemukan harta karun. Bahagia ya, bahagia banget mendapatkan banyak emas, banyak uang dan sejenisnya. Sama dengan diri kita, ketika kita menemukan potensi diri kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sama seperti kita mendapatkan bongkahan emas tadi. Artinya apa? Penting sekali bagi kita untuk mengetahui potensi diri itu agar kita bisa merancang masa depan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang Allah berikan. Agar kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Kenapa gunanya kita mengetahui kemampuan diri itu? Agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Agar kita tidak banyak mengeluh. Terkadang kita ini banyak mengeluh gitu ya. Sehingga tidak mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Contoh, kenapa saya ini miskin gitu ya. Kenapa saya ini terlahir dari keluarga yang seperti ini. Kenapa saya seperti ini, seperti itu. Kok orang itu ganteng ya. Kok orang itu cantik, kok saya jelek kali gitu ya. Ini nggak boleh. Bersyukur saja. Ya. Insya Allah akan Allah berikan yang terbaik untuk kita ketika kita sudah memahami potensi diri kita. Karena setiap manusia itu unik dengan potensi dirinya. Kemudian, ketika kita membahas pendidikan di Indonesia, pendidikan di Indonesia ini yang saya lihat, menurut saya, itu mensamaratakan anak didiknya. Contoh, saya beri contoh. Di sebuah hutan, raja hutan mengumpulkan beberapa binatang. Di sana ada kera, ada gajah, ada ikan, ada singa, harimau, dan sejenisnya. Kemudian diadakan lomba berenang. Ya, lomba berenang. Kemudian seluruh peserta siap-siap. Kira-kira siapa yang menang? Tentu ikan. Ya, tentu ikan yang menang. Kenapa ikan yang menang? Karena ranahnya. Memang sunnatullahnya Allah ciptakan ikan itu berenang. Kalau gajah berenang gimana? Luar biasa ya, kelelep ya. Gajah dengan postur fisiknya yang berat dan besar. Ya, dan sejenisnya. Kemudian diadakan lagi lomba manjat. Nah, kita sama-sama tahu kalau lomba manjat pasti yang akan menang kera. Ini ikan manjat gimana gitu ya. Nah, ikan nggak bisa manjat, apakah ikan bodoh? Kera, gajah, dan sejenis nggak bisa berenang, apakah mereka bodoh? Enggak. Mereka tidak bisa karena tidak sesuai dengan potensinya. Sudah sunnatullahnya Allah ciptakan seperti itu. Begitupun juga dengan manusia.
Saya hobi berbicara, hobi berbicara, hobi diskusi dan sejenisnya. Nah, ini potensinya di sana. Terkadang, mohon maaf ya, sebagai guru, karena saya juga guru, jurusan saya itu perlu dipahami dan belajar bagaimana memetakan potensi dari anak-anak ini. Dan saya, Mas, orang yang paling tidak suka ketika ada guru yang mengatakan bahwa siswa saya ini bodoh. Ya, enggak. Dan itu terjadi ketika saya di SMP waktu itu. Nah, ini nggak bagus. Sampai hari ini saya ingat itu ya. Gurunya siapa, perlakuannya seperti apa, saya ingat. Walaupun tidak dilakukan kepada saya, kepada teman saya, tapi saya masih ingat. Dan itu nggak bagus. Akhirnya tidak memberikan pembelajaran, tapi membuat siswa ini makin kesal sama gurunya. Akhirnya dikerjailah gurunya gitu ya. Tidak membawakan perubahan ke yang lebih positif, tapi membawa perubahan dan menambah keburukan bagi siswanya. Nah, itu bagi guru ya, bagi orang tua juga seperti itu. Penting sekali memetakan potensi dari anak-anaknya. Bahkan anak kembar sekalipun itu potensinya berbeda-beda. Anak kembar sekalipun potensinya berbeda-beda. Nah, itu pengantar ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang saya sampaikan kali ini, yaitu tentang konsep Stephen. Alat Stephen berbeda dengan konsep Stephen. Saya baru belajar tentang Stephen ini, Mas, tahun bulan Desember 2019 kemarin saya baru belajar. Jadi mungkin tidak terlalu banyak yang saya share, nanti takutnya salah. Ya, saya menyampaikan sesuatu yang tidak saya pahami itu nggak mungkin. Jadi yang saya pahami saja saya sampaikan. Desember 2019 saya belajar. Itu pelatihannya bagi teman-teman nanti yang mau tahu tentang Stephen, itu nanti bisa lihat di Google, ataupun nanti bisa dicari aja di Instagram Stephen, itu banyak banget Stephen yang keluar. Nah, ada Stephen Institute, ada Stephen Pusat, ada Stephen Singapura, dan sejenisnya. Nah, kemudian untuk pelatihan itu banyak. Nah, pelatihan dasar, pelatihan awal untuk Stephen itu ada 2. Ada namanya workshop Stephen level 1, ada workshop Stephen level 2. Nah, saya mengikuti 1 dan 2. Nah, untuk Stephen level 1, nanti kita akan belajar bagaimana memahami karakter diri kita dulu. Jadi harus tes dulu. Kita harus tes Stephen dulu. Ketika keluar hasilnya, baru nanti dijelaskan. Kira-kira potensi kita itu seperti apa, kecerdasan kita seperti apa, cara berbicara kita seperti apa, cara memperlakukan diri kita seperti apa, dan sejenisnya. Nah, kemudian ikutlah saya waktu itu workshop Stephen level 1. Nah, setelah menjadi alumni dari WSL 1, workshop Stephen level 1 disingkat jadi WSL 1. Setelah menjadi alumni WSL 1, kemudian saya mempunyai hak atau mempunyai izin dari lembaga pelatihan Stephen atau dari lembaga Stephen untuk menjelaskan hasil Stephen. 1, untuk menjelaskan hasil Stephen. Saya nggak bisa melakukan tes kalau hanya di level WSL 1. Nah, kemudian ada yang namanya WSL 2. WSL 2 ini level tingkatan dari Stephen. Barulah nanti alumni dari WSL 2 mempunyai izin menjelaskan hasil tes Stephen dan melakukan tes. Nah, jadi saya alhamdulillah sudah mempunyai izin, Mas, untuk melakukan tes Stephen. Nah, tes Stephen itu memakai alat. Nanti saya jelaskan antara alat dan konsep Stephen. Sekarang kita akan membahas dulu tentang konsep Stephen. Tadi saya sudah jelaskan bahwa konsep Stephen berbeda dengan alat Stephen. Nah, konsep Stephen itu adalah sebuah keilmuan. Dia bisa mengkelompokkan 5 belahan otak manusia. Ya. Stephen bisa membedakan atau mengkelompokkan 5 belahan otak manusia. Kalau ada orang di luar sana yang bertanya, kenapa harus dikelompokkan? Ya, karena ada juga yang bertanya gitu. Kenapa otak manusia itu harus dikelompokkan? Bukankah sudah sunnatullahnya Allah itu sudah mengkelompokkan kita? Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, gitu ya. Sudah sunnatullahnya ada pengelompok-pengelompokan.
Apa tujuannya? Apa gunanya pengelompokan itu? Agar lebih terstruktur, tersistematis kerja kita, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan. Contoh laki-laki dan perempuan, pembahasan gender gitu. Ini juga ada pembahasannya. Walaupun saya belum belajar, tapi saya mendengarkan sharing saja. Ya, sekuat-kuat apapun perempuan, kuat perempuan tidak akan melebihi kekuatan dari laki-laki. Ini sudah perbedaan. Ini pengelompokan. Nah, tujuan dari pengelompokan laki-laki dan perempuan agar memahami kodrat masing-masingnya. Makanya agar tidak melakukan pelecehan, tidak melakukan penyimpangan. Laki-laki yang menjadi perempuan, perempuan seperti laki-laki. Ini nggak boleh. Agarnya ketika kita memahami perbedaan ini, barulah nanti kita bisa berjalan, menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Kita menjalankan sudah, kalau ibaratkan sekolah ya, kita tinggal belajar aja. Jalani aja kehidupannya. Bagaimana kehidupan kita sudah Allah atur. Jadi itu terkait konsep Stephen, mengkelompokkan 5 belahan otak manusia. Nah, sekarang kita bahas 5 belahan otak manusia. Ada namanya yang sebelah kiri ini, sebelah kiri otak yang bagian bawah, kiri bawah, ini namanya otak sensing. Ini istilah pembagian otak menurut Stephen ya Mas ya. Sebenarnya konsep Stephen ini ada beberapa referensinya dari beberapa ahli yang disempurnakan menjadi konsep Stephen, gitu ya. Tapi saya nggak berani membahas ahli itu, nanti takutnya karena saya tidak terlalu paham tentang itu, jadi saya membahas tentang Stephen-nya saja. Nah, belahan otak yang pertama ada namanya sensing. Di sini otak sensing. Masing-masing belahan otak itu mempunyai kelebihannya, mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Ingat, setiap manusia memiliki 5 belahan otak itu. Kadang ada yang bertanya, berarti saya cuma punya 1 otak dong, gitu ya? Enggak, maksudnya itu, setiap kita mempunyai 5 belahan otak itu. Tetapi di antara 5 belahan otak itu, ada 1 belahan otak yang dominan. Artinya apa? 1 belahan otak dominan itulah nanti yang menjadi perwujudan. Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berperan dalam menjalankan kehidupan, bagaimana kita memperlakukan diri kita dan diri orang lain, bahkan banyak lagi. Memilih jurusan, memilih pasangan, dan sejenisnya. Nah, itu ya. Nah, itu sensing. Jadi kelompok yang pertama sensing, dia ada di bawah sini. Bagian kiri bawah. Yang kedua ada thinking. Dia di sini letaknya thinking. Thinking ya. Kemudian yang ketiga di sini sebelah kanan namanya intuiting. Kemudian di sebelah kanan bawah ya. Ini namanya feeling. Bagian feeling. Kemudian ada otak tengah. Otak tengah inilah yang disebut dengan insting. Tadi Stephen itu singkatan dari S sensing, T thinking, I intuiting, F feeling, in instinct. Nah, lengkap ya Mas ya. Udah lengkap di sana. Stephen, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Oke, sekarang akan saya jabarkan satu persatu. Bagaimana cara mengetahui belahan otak mana yang dominan dalam diri kita? Itu harus dilakukan dengan namanya tes Stephen, menggunakan alat Stephen. Tapi saya jelaskan pertama dulu. Tadi sudah saya jelaskan terkait belahan otak, terkait konsep Stephen, kemudian belahan otak. Bahwa konsep Stephen bisa menemukan atau mengkelompokkan 5 belahan otak. Sekarang saya menjelaskan dulu tentang untuk tes psikologi ya. Tes psikologi itu ada 2 metode, ada 2 cara. Ada namanya psikometrik, ada namanya biometrik. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah coba tes IQ, tes MBTI, tes personality plus ya, dan tes psikologi lainnya. Nah, tes IQ, tes MBTI, personality plus itu dia masuk kategori tes psikologi psikometrik. Nah, apa kelebihan dan keunggulan ataupun kekurangan dari tes psikometrik? Tes psikometrik hasilnya tidak stabil. Ya, hasilnya tidak stabil. Yang kedua, tes psikometrik itu hasilnya bisa berubah-berubah. Contoh nih, tes IQ. Contoh
tahun 2017 saya tes IQ, itu skornya 150. Coba di tahun 2020 ini, contoh ya, coba di tahun 2020 ini, saya tes lagi. Apakah hasilnya sama? Tidak. Hasilnya pasti berubah. Nah, gitu. Tergantung bagaimana keseriusan kita mengerjakan soal. Nah, ini psikometrik. Hasilnya bisa berubah. Kemudian, pengukuran hasilnya itu menggunakan angka. Nah, menggunakan angka. Nah, ini dia kekurangan dari tes psikologi dengan psikometrik. Kemudian ada metode yang kedua, namanya biometrik. Nah, keunggulan dari tes biometrik ini, yang pertama, hasilnya tidak pernah berubah. Hasilnya tidak pernah berubah. Yang kedua, hasilnya stabil, ya, tidak pernah berubah. Kemudian, dia akurat. Tes biometrik akurat. 95% akurat. Insya Allah ya, 95% akurat. Dan contoh dari agar bisa menjalani kehidupan yang sukses mulia. Nah, itu tentang beberapa tes psikologi. Saya terlupa teman-teman menyebutkan ya penemu dari konsep Stephen ini. Tunjuk ya menemukan ilmu yang luar biasa ini. Mungkin bisa diulang lagi, Mas, siapa penemunya tadi agak kandas. Gimana, Mas? Bisa diulangi nama penemu konsep Stephen? Oh iya, belum. Agak kandas. Seseorang yang taat beragama, orang yang insya Allah sangat baik agamanya. Beliau bernama, kalau kita panggilnya Ayah. Ayah Farid Poniman. Ayah Farid Poniman. Itu pasti ada foto dari penemu konsep Stephen. Bahkan di sertifikat hasil tes nanti, itu juga ada tanda tangan langsung dari penemunya, yaitu Ayah Farid Poniman. Ayah Farid Poniman, itu penemu Stephen. Kemudian teman-teman, konsep Stephen ini tidak hanya ada di Indonesia. Alhamdulillah, konsep Stephen sudah tersebar di beberapa negara. Seperti sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, dan sejenisnya. Dan insya Allah, konsep Stephen ini akan terus berkembang. Konsep Stephen ini akan terus dikembangkan di beberapa negara di dunia. Kemudian, mudah-mudahan nanti konsep Stephen dapat memberikan pencerahan bagi orang-orang tentang potensi dirinya. Kemudian yang harus kita pahami adalah sehebat apapun, sebagus apapun konsep Stephen ini dalam memahami karakter diri kita, konsep Stephen tidak lebih hebat daripada agama, ya. Dia tetap posisinya berada di bawah agama. Otomatis panutan kita, pedoman kita tetap berlandaskan kepada agama kita masing-masing. Jadi Stephen hanya membantu menemukan diri kita yang hilang. Nah, kayak gitu. Jadi Stephen itu sebagai jalan kembali kita menuju fitrah. Mas? Ya. Mas Edi, Mas? Saya lanjut, Mas? Ya, silakan. Oke. Nah, itu dia tadi terkait penemu, kemudian juga sudah tersebar di beberapa dunia. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan terkait belahan otak tadi. Tadi saya baru menjelaskan bagian-bagian otaknya, belahan-belahan otaknya. Belum saya jelaskan terkait keunggulannya dan kecerdasannya. Oke, Stephen mengkelompokkan 5 belahan otak manusia. Tadi sudah saya jelaskan bagian sebelah kiri otak ini, kiri bawah ya. Ini
otak Stephen. Otak sensing maksudnya. Mohon maaf salah. Otak sensing ya. Sensing itu diistilahkan dengan mesin kecerdasan. Jadi istilah di Stephen, mesin kecerdasan sensing. Kemudian mesin kecerdasan thinking, mesin kecerdasan intuiting, mesin kecerdasan feeling, mesin kecerdasan insting, otak tengah. Oke, kita bahas satu persatu. Mesin kecerdasan sensing memiliki dua keunggulan atau dua kelebihan. Yang pertama, orang yang otak dominannya adalah otak sensing, yang bagian bawah kiri ini, dia memiliki dua keunggulan kecerdasan. Nah, dua ini dulu kita bahas. Yang pertama, orang yang otaknya dominan adalah sensing, dia tipikal orang yang memorinya kuat, ingatannya kuat. Ya. Yang kedua, sensing ini, mesin kecerdasan sensing ini adalah tipe orang yang rajin. Nah, inilah keunggulan dari mesin kecerdasan sensing. Kita bahas lebih detail. Orang sensing, dia memiliki ingatan yang sangat kuat. Ketika kita berbicara dengan orang bertipe sensing, atau kita berkomunikasi dengan orang yang bermesin kecerdasan sensing, dia orangnya itu sangat detail sekali. Ketika kita berbicara, harus ada sesuatu yang tampak oleh panca inderanya. Jadi, sesuatu yang tampak oleh panca inderanya, maka lebih mudah dipahami oleh orang tipe sensing. Contoh, orang tipe sensing sangat suka diberi hadiah. Jadi, ketika kamu memiliki pasangan, istri atau suami, atau teman, orang tua, yang mesin kecerdasannya sensing, maka sering-seringlah beri hadiah. Kado ya, kado. Ya, seperti bunga, seperti buku, dan sejenis dalam bentuk kado. Nah, ini orang-orang sensing sangat bahagia sekali menerima kado yang tampak oleh panca inderanya. Bisa didengarkan, bisa dilihat, bisa diraba. Itu orang tipe sensing sangat suka. Nah, kemudian, kelebihan dari tipe sensing juga, dia orangnya rajin. Suka beraktivitas, suka bekerja. Nah, karena kelebihan dari mesin kecerdasan sensing ini, otaknya tidak akan berjalan secara maksimal ketika dia tidak berkeringat. Jadi, bagi Bapak Ibu yang guru maupun orang tua, ketika ada anaknya yang susah sekali memahami pembelajaran atau susah sekali dalam menghafal Al-Quran dan sejenisnya, bisa jadi dia bertipe mesin kecerdasan sensing. Nah, solusinya gimana? Suruh dia olahraga dulu. Push up kah itu, lari kah itu, atau apa. Yang penting dia berkeringat. Tetapi, lebih bagusnya kalau sudah tes dulu. Nah, kalau sudah tes, ketahuan hasilnya nanti sensing, jadi lebih mudah kita orang kan anak-anak kita. Kemudian, kecerdasan sensing, dia juga paling ingat dengan masalah-masalah apapun. Ya, jadi hati-hati berjanji dengan orang sensing. Dia akan menempati itu. Dia akan meminta haknya. Dia akan menagih janji orang yang sudah berjanji kepada dia. Nah, itu orang sensing ya. Nah, kemudian saya beritahu juga bahwa di sensing ini, dia memiliki chemistry harta. Jadi ini chemistry ya. Chemistry itu pada harta. Orang yang bermesin kecerdasan sensing, chemistry-nya pada harta. Artinya apa? Dia mencari harta dan dicari-cari oleh harta. Nah, ini dibedakan juga oleh konsep Stephen. Ada yang namanya drive. Tadi sensing itu namanya mesin kecerdasan. Sekarang ada istilahnya namanya drive. Drive itu apa?
introvert dan extrovert. Introvert sama extrovert di psikologi umum berbeda dengan introvert dan extrovert yang ada di konsep Stephen. Nah, kalau di psikologi umum, introvert itu orangnya terbuka, ya. Tapi kalau di konsep Stephen, introvert sama extrovert ini, I sama E ini, I kecil sama E kecil, ini menentukan sebagai drive, pengendali mesin kecerdasan, sensing tadi. Nah, jadi ada I dan E. Ini beda. Contoh, kalau introvert atau sensing extrovert itu istilahnya genetik. Jadi perlu kita pahami, kalau mesin kecerdasan sensing. Kalau digabungkan dengan I atau E, namanya PG, personality genetic. Nah, biasanya orang-orang yang sudah Stephen akan tahu itu. Jadi bagi teman-teman, nanti kalau ditanya MK-nya apa, mesin kecerdasannya apa, itu tadi yang sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Ketika ditanya nanti PG-nya apa gitu ya, personality genetiknya apa. Nah, personality genetik itu baru sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert, itu semuanya. Kecuali insting. Insting dia tidak memiliki drive. Jadi insting dia tidak memiliki introvert sama extrovertnya. Dia berdiri sendiri. Otak yang berdiri sendiri. Nanti kita jelaskan kelebihan dan keunggulan dari mesin kecerdasan insting. Nah, itu mesin kecerdasan sensing ya. Nah, orang sensing extrovert, ya, sensing extrovert, personality genetic sensing extrovert, dia itu cenderung boros. Boros terhadap uang. Ingat chemistry sensing tadi harta ya, harta. Jadi orang sensing extrovert, dia itu tabiatnya kepada uang itu boros. Dia suka mentraktir teman gitu ya. Dia suka belanja, dia suka beli barang-barang untuk kebutuhannya. Orang mama saya kebetulan kemarin sudah tes, itu sensing, mesin kecerdasannya sensing. Itu sudah terlihat banyak barang-barang yang dipakai, banyak barang-barang yang dibeli ya. Kemudian boros ini juga mengatakan bahwa mama saya memboros. Bahkan nenek saya juga mengatakan bahwa mama saya ini boros. Itu yang membuktikan bahwa kalau orang sensing extrovert dia boros. Beda dengan sensing introvert. Kalau sensing introvert, tabiatnya kepada uang itu memilih membantu orang itu. Kalau orang sensing extrovert tadi kan membantu orang dengan uang ya, dengan uangnya. Kalau sensing introvert dia akan membantu orang dengan tenaganya daripada dengan uang, dengan tenaganya gitu ya. Contoh kalau ada orang bentak bantuan apa gitu, dia akan memberi perbedaan antara sensing introvert dengan sensing extrovert. Tapi dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin bisa saya jelaskan semuanya, dan nanti akan saya jelaskan semuanya dan teman-teman akan mendapatkan semuanya ketika teman-teman nanti melakukan tes Stephen di daerah teman-teman sendiri. Nah, kemudian untuk sensing di konsep Stephen juga ada namanya kalibrasi. Kalibrasi itu sama dengan refreshing ya, refreshing ala mesin kecerdasan atau refreshing ala potensi. Contoh, orang sensing itu cara refreshingnya dengan jalan-jalan ke mall gitu ya. Kemudian berolahraga. Nah, berolahraga adalah salah satu bentuk refreshing dari
mesin kecerdasan sensing. Contoh, kamu bermesin kecerdasan sensing. Kamu lagi punya masalah nih, atau lagi jenuh, lagi bete jenisnya. Maka solusinya untuk mesin kecerdasan sensing cukup lakukan olahraga saja. Atau pergi jalan-jalan ke mall dan ke pasar dan sejenisnya. Itu akan menghilangkan kejenuhan. Itu cara bagi mesin kecerdasan sensing untuk menghilangkan kejenuhan atau masalah-masalahnya. Kan kita nih banyak nih, contoh pekerjaan kita itu banyak banget sehingga menjadi beban pikiran. Mau refreshing lah. Nah, ada refreshing ala-ala mesin kecerdasannya. Karena tidak semua refreshing itu sama. Nggak semua orang butuh dengan olahraga, contohnya gitu ya. Ada juga orang yang balas olahraga tapi dia sehat juga gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Itu tipe sensing ya. Kalibrasinya sudah, chemistry-nya harta. Waktu saya berapa lagi, Mas? Oke. 5 menit lagi lah. Itu tadi. Ya. Oh, 5 menit lagi ya? Iya, bisa. Oke, nggak Bisa terasa 5 sampai 10 menit lagi. Oke, saya percepat aja ya. Saya rasa untuk sensing sudah selesai untuk sensing. 2 tadi keunggulannya harus dipahami, yaitu memorinya kuat, kemudian rajin. Kita masuk ke mesin kecerdasan thinking. Dia sebelah sini. Mesin kecerdasan thinking, dia memiliki kecerdasan atau keunggulan. 2 juga. Yang pertama, dia analisis gitu ya. Orangnya itu analisa, penuh dengan analisa. Kemudian dia bermain dengan logika. Ya, analisa dan logika. Jadi, ketika berbicara dengan orang thinking, maka harus menunjukkan data. Harus menunjukkan buktinya seperti data. Beda dengan sensing. Kalau sensing buktinya harus tampak dengan panca inderanya. Kalau orang thinking enggak. Kalau orang thinking buktinya itu harus masuk dengan data. Jadi kalau datanya sudah ada, dia akan percaya. Kalau kita berbicara sesuatu kepada orang thinking, tidak sesuai dengan akal logikanya, dia nggak akan terima. Nah, jadi kalau ada nih, teman-teman yang akan menyaksikan video ini nantinya nggak percaya dengan konsep Stephen, bisa jadi teman-teman adalah thinking. Karena nggak percaya. Nah, gitu ya. Nah, harus melakukan tes dulu agar percaya dengan konsep Stephen. Nanti orang yang bisa ngetes itu namanya promotor, Mas. Jadi promotor itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dimanapun daerah teman-teman, insya Allah ada promotor Stephen. Silakan lakukan tes Stephen di promotor Stephen di kotanya masing-masing nantinya. Iya, thinking ini chemistry-nya tahta. Ya, tahta. Kalau sensing tadi chemistry-nya harta. Kalau thinking chemistry-nya tahta, jabatan. Jadi orang sensing tidak akan percaya diri kalau dia belum bekerja. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum punya pekerjaan tetap atau belum bekerja sama sekali, merasa tidak percaya diri, bisa jadi teman-teman masuk kategori sensing. Karena orang sensing kayak gitu. Dia nggak percaya diri kalau dia belum punya pekerjaan. Tapi kalau orang thinking, dia nggak percaya diri kalau dia belum punya jabatan. Jabatan itu seperti bos kah itu namanya, manajer kah, owner kah, gitu, founder kah, gitu ya. Apapun itu namanya, yang penting dia sebagai manajer, bos. Nah, orang tipe thinking inilah yang saya jelaskan tadi di awal, orangnya tidak suka disuruh, tapi suka menyuruh-nyuruh. Nah, orang thinking ini dia suka dilayani dan suka melayani. Ini orang thinking. Kecerdasannya itu analisa. Kecerdasannya itu ada pada pikiran. Kalau kecerdasan sensing ada pada otot, tenaga ya, otot. Makanya dia hobi olahraga. Kalau orang thinking pada otak. Jadi apapun masalahnya dia pikirkan. Contoh nih, ada orang yang ngajak saya ini tipe thinking. Ada orang yang ngajak saya untuk pergi ke mall contohnya, belanja. Saya akan mikir dulu nih, pasti dipikirin dulu. Habis nggak ya nanti uang saya gitu. Apa ya nanti akan saya beli di sana? Wah, saya nggak ada uang nih. Nah, jadi dipikirkan semuanya. Jadi, orang thinking,
mesin kecerdasan thinking, karena kecerdasan itu ada pada pikiran, sehingga menguras semua tenaganya itu ke otak, sehingga perasaannya sedikit. Artinya apa? Orang thinking nggak peka. Ya, jadi jangan main kode-kodean dengan orang thinking, karena dia nggak peka. Perasaannya itu sedikit, karena lebih banyak masuk ke otak gitu, menuju ke otak, sehingga perasaannya sedikit. Jadi, orang thinking kalau dia cuek wajar. Orang thinking kalau dia sombong wajar. Orang thinking itu kalau dia kadang nggak suka nyapa orang gitu. Nah, makanya dibilang sombong. Karena memang dia sikapnya itu dingin. Dia itu maskulin gitu, tinggi banget. Dia tegas banget gitu. Itu tipe thinking. Oke ya. Kalau refreshing ala itu masuk jalan-jalan ke alam, ke laut, ke pantai, ya, ke gunung. Itu refreshing orang thinking. Oke, kita masuk mesin kecerdasan yang ketiga ya. Ya, intuiting. Di sini bagian otaknya. Intuiting itu kecerdasannya juga ada dua. Kreatif dan imajinatif. Jadi orang intuiting itu atau anak intuiting, dia kreatif banget. Ya, dia itu bisa merancang masa depannya sendiri. Itu orang intuiting, kreatif dan imajinatif. Kalau chemistry-nya kata, menerbangkan kata atau membangun ruang pada otaknya bahwa dia itu mempunyai kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang bagus. Contoh nih, seperti banyak artis atau selebgram yang sudah testifin ya. Kalau intuiting itu contohnya Kak Sherlina Annavita ya. Kak Sherlina Annavita, mungkin teman-teman ada yang mengenali beliau. Bagaimana videonya, kata-kata beliau, susunan kata-katanya begitu bagus ya. Saya coba lihat video saya nanti, kata-katanya agak belepotan ya, karena memang saya bukan orang intuiting, yang kata-katanya itu terstruktur, bukan tipe saya. Jadi kalau Kak Sherly itu dia memang bagus banget kata-kata yang dia ucapkan, karena memang dia itu orang intuiting, kreatif, ya, chemistry-nya itu pada kata. Kemudian refreshing-nya apa? Ya, refreshing ini namanya kalibrasi ya. Kalibrasi atau refreshing bagi mesin kecerdasan intuiting itu tidur atau nonton. Nah, jadi kalau orang intuiting punya masalah, jenuh, malas belajar dan sejenisnya, udah tidur aja. Tapi udah sunatullah, kayaknya orang intuiting ini udah sering tidur. Saya punya adik saya di bawah saya itu sensing. Orangnya suka bersih-bersih gitu ya. Karena orangnya rajin, suka ke rumah, bersih tuh. Pagi-pagi udah bersih semua rumah saya tuh. Adik saya yang cowok, yang paling kecil, itu intuiting. Kerjaannya itu nonton, tidur. Nah, itu udah sunatullahnya Allah atur kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dia anak-anak, itu harus biasa kreativitasnya. Mungkin nanti teman-teman akan bertanya, saya sudah melakukan tes Divin, mesin kecerdasan saya itu adalah intuiting. Tapi saya merasa saya tidak kreatif gitu ya. Nah, mungkin ada yang salah dengan lingkungan tadi saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke feeling. Waktu yang membatasi, kita masuk ke feeling bagian otak sebelah kanan. Feeling itu mesin kecerdasannya dia suka berkomunikasi, ya. Dia suka berdiskusi. Dia suka berdiskusi, suka berkomunikasi, kemudian suka bedanya dia. Kalau thinking dia pada otak, kalau orang feeling, tipe feeling ini, mesin kecerdasannya itu lebih banyaknya bermain kepada perasaan. Sehingga saking banyaknya energi yang kayak jatuh cinta terlalu berlebihan, atau diputuskan pacar jadi bunuh diri dan sejenisnya gitu ya. Itu karena memang mungkin saja ya
pacaran ya, kalau pacar kan bisa cari lagi contohnya nanti. Kalau dia lebih banyak ke perasaan, dia nggak mikir ke sana karena energinya habis ke perasaannya sendiri. Ya, berdiskusi dengan banyak orang. Nah, orang feeling ini cocok menjadi pemimpin ya. Pemimpin. Cocok menjadi pemimpin dan cocok menjadi public speaker ya, menjadi public figure. Ini perbedaannya nanti bisa dilihat dari draft tadi, I sama E. Nah, nanti lebih jelasnya dilihat ketika teman-teman sudah tes. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir di sini ada otak tengah. Otak tengah ini namanya otak insting atau mesin kecerdasan insting. Kecerdasannya itu dia melakukan segala sesuatu itu secara spontanitas. Spontan. Orang itu spontan membantu orang lain. Contohnya, kita lagi di jalan sama orang insting. Tiba-tiba ada orang kecelakaan. Nah, kalau orang thinking, contohnya orang thinking sama orang insting jalan berdua. Kalau ada orang kecelakaan, kira-kira tipe mana yang lebih dahulu akan menolong orang itu, yaitu tipe insting. Tipe insting itu spontan, dia akan menolong orang yang kecelakaan atau yang terjatuh tadi. Tapi orang thinking dia akan mikir dulu, banyak mikirnya, saya bantu nggak ya? Gitu. Ini kok bisa jatuh ya? Kok bisa gini ya? Ini dipikirkan dulu tuh, baru nanti dia tolong. Nah, itu bedanya ya. Beda lagi nanti dengan tipe sensinas bisa. Kemudian kalau insting ini harus banyak bersilaturahim ya. Harus banyak bersilaturahim. Dan orang insting ini dia tipe orang yang sewaktu-waktu bisa ganas. Dan di dunia tipe insting ini sedikit. Kenapa sedikit? Karena memang sewaktu-waktu dia bisa ganas. Dia dibilang otak insting ini menjadi sebagai otak reptil. Seperti otak reptil, dia bisa ganas. Kapan dia ganas? Ketika ketika ibadahnya tidak terkontrol. Ya, ketika dia malas sholat, ketika dia malas baca Al-Quran, bisa jadi nanti dia akan ganas. Tapi rata-rata orang insting yang saya temui itu agamanya bagus. Masya Allah ya, agamanya bagus, sholatnya rajin banget, kemudian baca Al-Qurannya luar biasa lah. Gitu ya. Itu dia, itu orang insting ya. Terkait penjelasan sedikit untuk konsep Stephen, mungkin itu dulu ya karena waktu yang membatasi. Itu tadi belahan otak yang dikelompokkan oleh konsep Stephen. Nanti kalau teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya atau bertanya tentang di luar dari video ini nantinya bisa konsultasi ke saya via DM ke Instagram saya, @jilandrito_official. Dimanapun teman-teman berada, kalau mau tes TV nanti akan saya arahkan ke promotor yang ada di kabupaten atau kota teman-teman sendiri. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf karena memang saya tidak pakai materi ya, nggak lihat slide. Saya ini memang murni dari pemahaman yang saya tangkap. Kalau ada kesalahan kata, saya juga minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada guru-guru saya nanti yang menyaksikan video ini ya. Saya juga baru belajar, jadi saya sharing sesuai dengan kemampuan saya, apa yang saya punya. Mudah-mudahan 5 tadi bisa membantu menemukan. Yang paling penting adalah bisa membuat kita tergerak hati kita untuk melakukan tes Stephen. Ayo segera tes Stephen dan segera kenali jiwa kita, kenali diri kita, agar kita bisa menikmati kehidupan sukses mulia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu, Mas? Itu dari saya, Mas. Baik, syukron ya atas penjelasannya tentang mengenali karakter diri dengan konsep Stephen. Jadi, sahabat-sahabat Indonesia Tanpa Pacaran, jadi Stephen itu adalah sebuah singkatan. Ya, S-nya itu adalah sensing, kemudian I-nya adalah, T-nya adalah thinking, kemudian I-nya intuiting,
F-nya feeling, dan I-nya itu adalah insting. Artinya dengan kemudian kita jadi disarankan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk bisa melakukan tes Stephen ini. Untuk apa? Untuk kemudian kita mengenal potensi kita, untuk kita mengenal karakter kita. Ini kita sebenarnya lebih condong ke mana? Agar kita mudah menjalani hidup ini sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sebagaimana juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya emang setiap manusia itu unik. Ya, dengan kesempurnaan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya sistem hidup yang unik. Artinya setiap orang itu punya punya kelebihan, punya keterampilan yang berbeda-beda. Tinggal kemudian bagaimana orang-orang itu kemudian atau manusia itu mencoba mencari potensi dia, mencari karakter dia supaya bisa menjalani hidup ini sesuai dengan potensi yang dia miliki. Dan tentunya harus tetap bersandar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini mungkin Mas Raji ada mungkin sedikit satu pertanyaan ya dari saya. Yang ini mungkin tadi sempat dikatakan di awal bahwasanya kita harus, misalkan disinggung tadi tentang kuliah, ya bahwasanya kita harus kuliah atau memilih kampus atau memilih jurusan itu sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jangan kemudian kita kuliah pada jurusan yang salah. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan adalah memang banyak kemudian misalnya calon mahasiswa itu ketika mereka mendaftar kuliah, mereka memilih jurusan sesuai dengan apa yang mereka ingin pilih. Karena memang mereka sangat tahu bahwasanya mereka akan bisa kuliah di situ dengan baik. Karena itu yang mereka kuasai. Tapi di sisi lain, kadang mereka justru lulus di jurusan yang mungkin mereka bukan mereka pilih. Seperti itu. Ya, artinya ketika mereka tes di satu jurusan yang mereka suka, itu mereka tidak lolos. Mereka terpaksa harus tes di jurusan yang lain, yang itu memang mereka lolos, tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu gimana? Apakah mereka kemudian tetap lanjut kuliah di situ sampai dengan selesai? Artinya mereka harus memaksa potensi yang baru yang nanti akan mereka miliki, atau bagaimana? Silakan dijawab. Okay. Ini bagi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang adik-adik kami yang SMA mungkin yang nanti akan kuliah, insyaallah nanti akan kuliah dan memilih jurusan, kebingungan dalam milih jurusan karena saya juga ada di fase itu yang bingung milih jurusan gitu ya. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk dalam konsep Stephen sendiri itu membantu memudahkan siapapun yang ingin memilih jurusan kuliah yang direkomendasikan oleh konsep Stephen sesuai dengan mesin kecerdasannya. Ingat, yang harus dipahami adalah bahwa Stephen itu merekomendasikan jurusan yang sesuai dengan potensi kita. Bukan berarti kita mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan potensi kita, itu tidak boleh. Nah, ini harus dipahami. Boleh, tapi nanti akan merasa ada yang berbeda dari diri kita. Contoh nih ya, saya jelaskan dulu untuk orang nanti bertipe sensing, itu silakan mengambil jurusan yang lebih banyak ada pergerakan. Ya, contoh kayak olahraga dan sejenisnya gitu ya. Yang mengandalkan jasad, tubuh, dan otot kita. Ambillah jurusan itu. Itu jurusan-jurusan yang direkomendasikan oleh Stephen ya. Nah, lebih detailnya nanti bisa saya jelaskan di luar ini. Untuk thinking, silakan cari jurusan yang itu mengandalkan akal logika atau lebih banyak mikirnya. Contoh matematika, teknik gitu ya, dan sejenisnya, kedokteran dan sejenisnya, kimia dan sejenisnya, fisika. Kemudian untuk intuiting, carilah jurusan yang melatih kreativitas kita. Contoh seperti desain komunikasi visual gitu ya, atau kayak apa lagi gitu ya. Ya di bagian seni mungkin yang mengasah kreativitas kita, bisnis, wirausaha gitu ya, itu bisa. Kemudian feeling, carilah jurusan yang lebih banyak itu komunikasi banyak banget.
Nah, salah satu yang direkomendasikan jurusan itu seperti untuk feeling ya, ilmu komunikasi, psikologi, dan sejenis itu. Nah, kemudian untuk insting itu direkomendasikan untuk memilih jurusan yang bertemu dengan banyak orang juga, tapi lebih banyak perannya di sana. Nah, kalau insting sebenarnya serba bisa ya, serba bisa, tapi serba nanggung, Mas. Dia serba bisa, bisa contoh ya. Orang thinking sebenarnya tidak direkomendasikan untuk sebagai public speaker atau motivator. Tapi kenapa saya bisa? Karena lingkungan yang 80% tadi. Tapi apakah saya nyaman dengan profesi ini? Enggak. Itu beda. Yang itu rahmi dia berbicara. Jadi kalau seandainya nih teman-teman, saya kan udah kuliah nih, saya udah ngambil jurusan. Contoh saya ngambil jurusan teknik. Dasarnya itu feeling contohnya. Kan salah tuh, nggak direkomendasikan oleh Stephen. Nah, terus gimana? Apakah saya harus berhenti kuliah atau gimana? Nggak harus berhenti kuliah ya. Lanjutkan aja kuliahnya. Lanjutkan saja. Intinya berdamai dengan diri kita, itu akan ada rasa gimana ya? Kita melakukan itu nggak puas gitu loh, nggak bahagia kita melakukan itu. Nah, sama halnya dengan itu. Artinya apa? Kalau yang sudah terlanjur, jalani saja. Tapi ada juga beberapa orang, Mas, yang memilih untuk keluar, untuk pindah. Dia kuliah lagi gitu loh. Nah, ada juga yang seperti itu. Mungkin nggak tahan gitu ya. Kayak orang feeling. Orang feeling ini kan kecerdasan perasaan ya, orangnya lebih lembut gitu ya. Tapi berada di ranah teknik. Ya tau lah kalau teknik ini orangnya tegas-tegas gitu ya. Mungkin nggak tahan dengan ketegasan. Akhirnya ya lebih memilih untuk out dan mencari jurusan yang lain. Jadi itu. Dan buat yang belum memilih jurusan, saya sarankan lebih baik untuk melakukan tes Stephen terlebih dahulu agar nanti bisa dipetakan. Perlu dipahami lagi yang tadi itu ya, bahwa ini jurusan tadi hanya direkomendasikan oleh Stephen sesuai potensi kita. Kalau memang nanti kita mengambil tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, nggak apa-apa juga. Contoh, kedokteran kan cocoknya untuk orang thinking, tuh kalau orang feeling mau ambil kedokteran nggak apa-apa. Tapi nanti ada konsekuensi. Itu aja. Itu aja, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya ya. Dan juga mungkin penjelasannya tadi dari tema kita hari ini, yaitu bagaimana mengenali karakter diri dengan konsep Stephen. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin khususnya nanti calon mahasiswa baru yang akan kuliah, ya bagi yang kemudian belum menentukan jurusan mana yang kemudian mereka mau masuki atau mereka mau ingin cepat berkuliah, paling tidak mereka disarankan untuk tes Stephen ini, ya tes Stephen untuk kemudian mengenali potensi mereka, untuk kemudian mengenali kira-kira dia potensinya kemana, dia karakternya nanti lebih menjurus kemana seperti itu. Nah untuk bagaimana cara tes Stephen ini nanti bisa menghubungi Mas Raji ya, bisa melalui nanti DM ke Instagramnya. Nanti beliau nanti akan arahkan di mana kemudian bisa melaksanakan tes Stephen ini. Dan kemudian bagi sahabat-sahabat sekalian yang kemudian saat ini sudah kuliah, ya, atau sudah melaksanakan perkuliahan, kemudian sudah berlangsung selama 1 tahun, 2 tahun, dan itu mungkin kadang tidak sesuai dengan pilihan jurusan yang dipilih, maka tetap jalani itu, ya. Coba kenali kemudian potensi diri, berdamai dengan hal yang baru, maka insya Allah kita akan menemukan potensi kita yang baru. Seperti itu. Ya, karena memang pengalaman juga ya, sedikit sebelum kita akhiri, ya ada saya punya teman itu, sewaktu SMA bisa dibilang sangat bandel, ya, sangat nakal, bahkan kemudian bisa dibilang orangnya sangat malas untuk belajar. Tapi ternyata kemudian setelah dia masuk kuliah, tidak disangka
akhirnya dia masuk pada jurusan yang bisa dibilang jurusan yang banyak hitungannya, jurusan matematika. Nah, jurusan matematika, dan kemudian dia kuliah, sampai kemudian dia selesai, ternyata sekarang dia justru menjadi seorang guru. Gitu. Jadi artinya memang kita perlu juga berdamai dengan kemudian pilihan yang mungkin kadang itu tidak sesuai dengan pilihan kita. Kita coba mencari atau menyesuaikan diri dengan hal yang baru seperti itu. Ya, karena yakin dan percaya bahwasanya kadang memang ketika seorang manusia itu punya rencana, ya, punya kemudian sesuatu yang mereka rancang, tapi kalau Allah kemudian sudah menakdirkan bahwasanya rencana Allah itu jauh lebih indah, maka insya Allah semua akan bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Baik, sekali lagi pada Mas Raji saya ucapkan jazakallahu khair atas waktu dan kesempatannya yang kemudian sudah mau berbagi pada sahabat-sahabat Indonesia Tanpa Pacaran sampai dengan siang hari ini. Jadi mungkin ada closing statement ya dari Mas Raji, mungkin 1-2 menit saja untuk kemudian bisa memberikan sedikit penyemangat atau motivasi bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan kajian kita pada hari ini. Silakan Mas Raji. Oke. Sahabat inspirasi semuanya, komunitas Indonesia Tanpa Pacaran dimanapun berada, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa manusia itu unik, kita memiliki kelebihan dan kekurangan kita. Manusia itu adalah makhluk Allah yang istimewa, jadi tidak perlu mengeluh dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi bersyukur saja. Dengan bersyukur, insya Allah akan Allah berikan petunjuk nanti bagi kita menemukan jalan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Bukan tentang bagaimana orang memperlakukan diri kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita kepada orang lain. Bahagia itu kita yang ciptakan, maka ciptakanlah kebahagiaan kita. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi, tapi kebahagiaan bisa dilihat bagaimana kesungguhan kita berjuang demi kebahagiaan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang banyak kalau kita belum bahagia. Jangan seperti lilin yang memberikan penerangan tapi menghancurkan dirinya. Terkadang banyak kita ya yang ingin memberikan kebahagiaan bagi orang lain tapi menyiksa diri kita sendiri. Maka dari itu perlu kita pahami, sebelum memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka bahagiakanlah dulu diri kita. Beri apresiasi pada diri kita bahwa kita ini indah, bahwa kita ini begitu sempurna, bahwa kita ini makhluk yang istimewa, sehingga Allah istimewakan kita dengan potensi-potensi yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ingat, dengan potensi yang Allah titipkan tadi, maka pergunakanlah potensi tersebut untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, membantu kita menemukan karakter diri kita, menemukan pekerjaan, profesi yang cocok dengan kita, sehingga kita menemukan kebahagiaan yang tadi. Nah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang soleh dan mensolehkan, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kemudian jangan lupa terus belajar, karena kita ini adalah seorang pembelajar. Orang tidak akan pernah mengaku hebat ketika dia berhenti dalam belajarnya. Nah, itu saja mungkin banyak kata, banyak juga kesalahan yang saya lakukan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Baik, syukron ya atas waktunya. Baik, kami dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran mengakhiri kajian kita pada hari ini. Jangan lupa kepada sahabat-sahabat sekalian subscribe, like, komen, dan share video kita atau akun YouTube Indonesia Tanpa Pacaran agar kemudian tidak ketinggalan event-event terbaru, video-video terbaru, dan kajian-kajian terbaru yang dilaksanakan oleh Indonesia Tanpa Pacaran. Demikian saya akhiri, ya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran ya.